Selamat pagi rekan-rekan live designers yang saya hormati. Hari ini saya ingin berbicara sedikit mengenai apa ya? Mungkin lebih ke arah psikologinya. Jadi kalau rekan-rekan melihat postingan di Instagram saya atau di Instagram @merancangkehidupan, ada sebuah posting yang saya tulis sebagai berikut. Penemuan terbesar di dalam hidup ini adalah tentang diri Anda sendiri. Mulailah menempatkan diri Anda sebagai peneliti yang meneliti diri Anda sendiri. Nah, kalau belum follow akun Instagramnya, silahkan follow akun Instagram saya atau follow akun Instagram @merancangkehidupan. Kalau akun saya di @dilesmana, DEE_lesmana. Nah, memang betul adanya bahwa ketika kita mulai menempatkan diri kita sebagai objek yang diteliti, ketika kita menempatkan diri kita sebagai sesuatu yang harus kita kupas, itu kita seperti membuka lembaran bawang. Satu persatu kita buka, kita kelupas kulitnya, akhirnya kita masuk ke dalam intinya. Nah, buat teman-teman yang belum mulai mempelajari dirinya sendiri, yang belum memahami dirinya sendiri, yang belum mengetahui siapa diri saya sesungguhnya, saya ingin menyarankan agar rekan-rekan mulai melakukan penelitian sedikit demi sedikit tentang diri Anda sendiri. Mulailah dengan mencari jawaban atas pertanyaan, misalnya saya ini kepribadiannya apa sih? Introvert kah? Atau extrovert kah? Lalu dari situ coba lagi dibelah lagi mengenai kepribadian diri Anda, mengenai ego diri Anda melabel diri Anda sebagai apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan teori-teorinya Carl Gustav Jung untuk mengeksplor, untuk mengamati siapa sih diri saya yang sesungguhnya ini. Jadi kalau kita amati teorinya Jung, dia membagi kepribadian manusia menjadi 3, yaitu personal consciousness, ya, ini adalah ego. Kemudian ada personal unconsciousness, ketidaksadaran pribadi. Kemudian yang ketiga adalah collective unconsciousness, ketidaksadaran kolektif. Jadi ada 3 buah komponen utama yang membentuk kepribadian kita sebagai manusia. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah personal consciousness, kesadaran pribadi. Ini sering disebut sebagai ego. Kemudian yang kedua adalah personal unconsciousness, ketidaksadaran pribadi, ya, ketidaksadaran personal, ya. Jadi ini level alam bawah sadar kita sendiri. Kemudian ada collective unconsciousness, ya, ini yang unik dari Carl Jung, ketidaksadaran kolektif. Jadi coba kalian mengeksplor 3 buah konsep tersebut untuk mengamati, untuk mengetahui jawaban mengenai siapa diri Anda yang sesungguhnya, ya, mengamati diri Anda yang sesungguhnya. Nah, yang menarik kalau Anda mulai menyadari mengenai kesadaran pribadi Anda, ketidaksadaran pribadi, yang paling sulit adalah Anda untuk mencari tahu ketidaksadaran kolektifnya. Karena ketidaksadaran kolektif ini dibagi lagi beberapa bagian, ya. Ada anima, animus, ada anima, ada animus, ada persona, ada shadow, ya. Kemudian apa lagi itu? Nah, coba kita explore archetype, ya, salah satunya. Nah, coba
Pernahkah kita mengeksplor, ketika kita mengeksplor ketidaksadaran kolektif kita yang diturunkan dan diwariskan dari orang-orang terdahulu, dari nenek moyang kita, itu mengalir di dalam DNA, helix DNA kita, dan itu yang mempengaruhi ketidaksadaran kita, juga kesadaran kita. So buat teman-teman, salah satu topik yang perlu teman-teman pelajari itu adalah mengenai ketidaksadaran kolektif ya. Karena itu adalah sesuatu yang agak sedikit spiritual sifatnya ya, ketidaksadaran kolektif itu ya. Di video saya terdahulu saya sudah pernah posting mengenai tanda-tanda 19 kebangkitan spiritual. Mungkin Anda bisa coba untuk klik linknya di atas atau di kolom komentar. Di situ Anda bisa mengeksplor lebih jauh. Kenapa spiritual? Karena konsepnya Jung di bidang psikologi, dia banyak menganut memasukkan unsur-unsur spiritual. Beda dengan konsepnya Freud ya. Jung ini lebih banyak cukup banyak memasukkan unsur-unsur spiritual, dan saya suka hal tersebut karena kita menyadari bahwa kita ternyata adalah makhluk spiritual ya, yang terbungkus di daging, tulang dan urat menjadi seonggok manusia. Tapi inti dalam diri kita sendiri adalah ruh, adalah sesuatu yang tidak terlihat, adalah energi. Dan kalau ada yang menanyakan kepada saya, kenapa kita makhluk spiritual? Kita kan makhluk material, kita makhluk yang berupa raga. Oke, gini aja deh. Kalau Anda menganggap diri Anda adalah makhluk material, coba hitung berapa banyak jumlah sel yang ada di dalam tubuh Anda. Oh, banyak sekali. Oke, dari satu sel tersebut berapa banyak atom? Jauh lebih banyak. Berarti lebih banyak mana? Antara proporsi Anda sebagai makhluk spiritual yang berada di level kuantum, yang berada di level atomik, dibandingkan jumlah sel molekul Anda, sel diri Anda dalam bentuk format material. Lebih banyak format atom kan? Nah dari situ aja udah jelas, berarti komposisi kita itu lebih banyak atomiknya, lebih banyak spiritualnya yang tidak terlihatnya. Jadi ya sudah, kita harus menerima bahwa kita adalah makhluk spiritual, bukan makhluk material ya. Jadi makhluk material itu kita hanya mengandalkan sensing ya, panca indera kita. Padahal di atas sensing itu kita diberikan kemampuan thinking, akal. Dari thinking kita diturunkan lagi ke hati ya, feeling. Dari feeling turun ke perut, intuisi. Jadi itu konsepnya, dari sensor-5 sensor ini, melihat, meraba, mencium, mendengar dan lain sebagainya, masuk sebagai database ke dalam otak menjadi pikiran. Dari pikiran turun ke perasaan ya, feeling. Dari feeling baru turun ke intuisi, ke otak perut ya. Jadi itu fungsinya, alur kepribadian kita. Nah pada saat kita sudah meneliti diri kita sendiri, kepribadian kita, kemudian kita menyadari rahasia-rahasia, kode-kode alam semesta yang tersematkan di dalam diri kita, bahwa ternyata kita punya 3 otak, otak di kepala, otak di hati, di jantung, dan di perut. Yang 3 ini harus harmonis. Maka kita mulai membuka tabir-tabir rahasia-rahasia alam semesta yang selama ini mungkin tidak kita ketahui ya. Bahwa ternyata itulah prosesnya. Begitu kita mengetahui kepribadian kita, kita memulainya dengan sensing, dengan indera, panca indera. Dari panca indera masuk ke otak, thinking, kita berpikir, dari berpikir turun ke perasaan, dari perasaan turun lagi ke perut, otak perut. Otak perut lah yang bertindak, mengambil intuisi, go or no go. Nyali kita ada di situ. Disitulah yang membedakan orang yang bernyali, yang berani ambil tindakan, dengan yang tidak berani mengambil tindakan. Otak perutnya tidak dipakai. Otak perutnya lebih banyak takutnya daripada beraninya ya. So buat teman-teman, sekali lagi video ini ditujukan agar kita
mulai berani untuk meneliti diri kita sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Siapa sih saya ini sebenarnya? Kalau kita masih bermain di material, masih bermain di level ego, masih bermain di level panca indera, maka kita akan melekatkan saya adalah si A, seorang ini nih, yang bertempat tinggal di sini, punya anak sekian, punya istri sekian, istri sekian ya, satu apa dua, lebih satu aja. Nah, jadi itu itu kita sedang mencerminkan bermain di level materi, padahal kita inginnya bermain di level spiritual, bukan di level material. So buat teman-teman, kalau ingin bermain di tataran yang lebih tinggi, di level kuantum, di level spiritual, cobalah amati diri Anda sendiri. Setelah Anda mengamati diri Anda sendiri, amati yang lebih besar, alam semesta. Alam semesta yang besar ini Anda amati, Anda akan menemukan banyak sekali rahasia-rahasia, jawaban-jawaban, pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda sinkronize, bahwa ternyata di dalam diri kita ada alam semesta, di luar kita ada alam semesta. As within, so without. Apa yang ada di dalam, begitu juga ada yang di luar. Kita ini adalah semesta kecil ya, dari semesta luar yang ada di luar yang kita lihat. Jadi mudah-mudahan dengan menempatkan diri Anda sebagai objek penelitian, Anda meneliti diri Anda sendiri, Anda akan menemukan rahasia-rahasia, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering terlintas selama ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.